Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ici Lestari, NIM 1191014, kelas 5C, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah materi Akidah Akhlak MI, dosen pengampun Rahmaniatul Fitriyah, MPD. Baiklah teman-teman, di sini sebelum saya menjelaskan materi, di sini ada terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Maupun strateginya yaitu adalah comprehensive learning. Apa sih artinya? Yaitu merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Baiklah, masuk ke materinya, yaitu yang berjudul Indahnya Berakhlak Terpuji. Dan berakhlak terpuji terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mari bersikap disiplin, dan yang kedua yaitu mari bersikap mandiri. Baiklah, di sini akan menjelaskan yang pertama ataupun bagian yang A, mari bersikap disiplin. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, sikap disiplin digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu disiplin dalam menggunakan waktu, dan yang kedua disiplin dalam beribadah, dan yang ketiga disiplin dalam bermasyarakat, dan yang keempat disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri orang disiplin. Yang A yaitu selalu menaati peraturan, yang B selalu tepat waktu, dan yang C hidup teratur dan terjadwal, dan yang D melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya, apa sih perilaku disiplin di rumah? Nah, di sini perilaku disiplin di rumah yaitu seperti yang A yaitu sholat tepat waktu, dan yang B membantu orang tua, dan yang C tidur dan bangun tidur tepat waktu, dan yang D memanfaatkan waktu untuk belajar, dan yang E makan dengan teratur, dan F menjaga kebersihan rumah, dan yang G merapikan rumah baik tempat tidur, pakaian, maupun tempat bermain, dan yang H menjaga kebersihan dan kesehatan diri secara tepat, dan yang I hemat dalam pemakaian air dan listrik. Apa saja sih disiplin yang dibiasakan di madrasah? Nah, di sini yang A yaitu adalah menaati tata tertib madrasah, dan yang B tidak terlambat sekolah, dan yang C berseragam sesuai ketentuan sekolah, dan yang D mengikuti pelajaran dengan tekun, dan yang D melaksanakan tugas dari guru, dan yang F berperilaku sopan santun, dan yang G membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah contoh disiplin yang dibiasakan di masyarakat. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan yang kedua menjaga kebersihan lingkungan, dan yang ketiga menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, dan yang keempat tidak menciptakan suasana gaduh di masyarakat, dan yang kelima sopan santun dalam bergaul, dan yang keenam tidak menggunakan barang milik orang secara sembarangan, ketujuh menghormati hak orang lain, kedelapan yaitu melaksanakan kewajiban yang telah disepakati di masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah hikmah bersikap disiplin. Apa saja sih hikmah bersikap disiplin itu? Di sini yang pertama yaitu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan yang kedua, terhindar dari sifat lalai. Dan yang ketiga, mudah mencari rezeki. Dan yang keempat, menjadi orang yang ahli dalam bidangnya. Dan yang kelima, hidup menjadi teratur. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang ketujuh, menumpukan rasa kepedulian. Baiklah, selanjutnya di sini akan menjelaskan bagian 2 ataupun yang B. Mari bersikap mandiri. Sebagaimana tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai umatnya, kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akhlak terpuji yang perlu kita biasakan diantaranya adalah mandiri. Pertama yaitu membiasakan diri dengan sikap mandiri. Mandiri itu berarti berdiri sendiri ataupun mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri. Contohnya seperti menyelesaikan pekerjaan sendiri, memakai pakaian seragam sekolah sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku mandiri ada 10. Yang pertama yaitu dapat melayani diri sendiri. Dan yang kedua, memecahkan masalah sendiri. Dan yang ketiga, membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak. Dan yang keempat, mencukupi kebutuhan sendiri. Dan yang kelima, bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang keenam, tidak menggantungkan orang lain. Dan yang ketujuh, berani mengambil keputusan. Dan yang kedelapan, bebas berkreasi dalam menyelesaikan tugas. Dan yang kesembilan, jujur dan optimis. Dan yang kesepuluh, berwawasan luas. Contoh sikap mandiri dalam lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu mengerjakan tugas di rumah. Dan yang kedua, rajin belajar. Dan yang ketiga, membantu orang tua. Dan yang keempat, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang kelima, bisa menjaga dirinya dengan baik. Contoh sikap mandiri di lingkungan madrasah ada 3. Yang pertama yaitu membersihkan kelas tanpa disuruh guru. Dan yang kedua, mengerjakan tugas pelajaran sendiri. Dan yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Selanjutnya yaitu adalah contoh sikap mandiri dalam masyarakat. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri. Dan yang kedua, tidak gegabah. Dan yang ketiga, mampu memanfaatkan situasi dengan baik. Di sini ada keuntungan bersikap mandiri yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu hidup menjadi lebih tenang karena mempunyai kemampuan sendiri. Dan yang kedua, semakin percaya diri dalam melaksanakan masalah. Dan yang ketiga, tidak mudah putus asa. Dan yang keempat, mudah meraih keberhasilan. Dan di sini ada juga akibat tidak mandiri akan memperoleh kerugian bagi diri kita sendiri. Yang pertama yaitu selalu gelisah. Dan yang kedua, merepotkan orang lain. Dan yang ketiga, takut melakukan sesuatu pekerjaan. Dan yang keempat, dijauhi teman. Dan selanjutnya yaitu hikmah sikap mandiri. Yang pertama akan menjadi kita lebih percaya diri. Dan yang kedua, dapat memanfaatkan kemampuan sendiri sebaik mungkin. Dan yang ketiga, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kemampuan kepada diri kita untuk menjalani hidup ini. Dan yang keempat, hidup mandiri salah satu tanda untuk meraih kesuksesan. Dan yang kelima, berpikir dengan bijaksana. Dan yang keenam, mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Dan yang ketujuh yaitu mampu memanfaatkan situasi untuk hasil yang lebih baik. Dan yang kedelapan, menggunakan waktu sebaik mungkin. Baiklah, di sini ada soal, ayo berlatih dan saya mau kalian semuanya berbagi 3 kelompok dan masing-masing satu kelompok terdiri dari 4-5 kelompok. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan disiplin, dan yang kedua sebutkan manfaat disiplin, dan yang ketiga
Sebutkan 3 keuntungan bersikap mandiri. Dan yang keempat, sebutkan 3 ciri-ciri orang yang mandiri. Dikerjakan bersama temannya satu kelompok ya, jangan lupa bekerja sama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian materi disiplin dan mandiri dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.